lagi bareng aku di sini. Kira-kira menurut kalian aku akan bahas apa kali ini ya? Kemarin mouse udah, terus apalagi kemarin laptop udah. Kira-kira udah ada mouse, laptop, itu kurang apa lagi ya teman-teman? Printer. Agar semua pekerjaan kita berjalan dengan lancar, kita perlu printer dalam hal mencetak hasil pekerjaan kita atau dokumen yang telah kita buat di dalam laptop itu sendiri. Sebelum membahas tentang printer, kita harus tahu gimana sih bisa tercipta printer seperti itu. Aku punya printer mereknya Epson. Dulu pernah Canon ada, tapi untuk kegiatan dokumen biasa, office biasa. Kalau yang ini untuk aku punya Epson, kodenya M1120. Ini bukan endorsement ya teman-teman. 1120 ini klasik banget yang dulu ya. Kayak gini. Yuk kita bahas sejarah printer dari masa ke masa. Sejarah printer dari masa ke masa setidaknya perlu kita ketahui perkembangan teknologi memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, termasuk di antaranya adalah hadirnya mesin pencetak atau printer. Keberadaan printer itu sendiri membantu masyarakat dalam mencetak dokumen yang jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan zaman mesin ketik, baik dari segi font hingga hasil cetakan yang lebih bagus. Udah pernah pakai mesin ketik teman-teman? Aku pernah zaman waktu aku masih sekolah ya teman-teman. Itu sangat ribet mencetak. Kalau udah kesalahan, itu minimal kesalahan saat menggunakan mesin ketik itu 5 kesalahan. Lebih dari itu termasuk dokumen yang rusak teman-teman. Jadi kita beruntung udah punya laptop, kemudian printer, sehingga data atau hal seperti data-data jurnal, terus surat menyurat, kita lebih dimudahkan, hasilnya pun bisa serapi yang kita inginkan. Lanjut ya teman-teman. Keberadaan printer sangat membantu masyarakat dalam mencetak dokumen yang jauh lebih berkualitas dibanding zaman mesin ketik, baik dari segi font hingga hasil cetakan yang lebih bagus. Namun siapa sangka jika sejarah printer ini terbilang sangat panjang, tidak banyak orang tahu dengan betul mengenai sejarah printer tersebut. Kemungkinan kita setiap harinya menggunakan printer tidak tahu dengan betul asal mula kemunculan printer itu sendiri. Sekalipun demikian, akan jauh lebih baik jika kemudian Anda mengetahui sekilas tentang asal mula kemunculan printer sehingga lebih menghargai penemunya. Sejarah printer itu tercipta. Awal mula sejarah ini di saat kemunculannya pemikiran untuk melakukan sebuah salinan yang menyerupai cetakan majalah ataupun buku. Seiring dengan berjalannya waktu, seorang pria berkebangsaan mana teman-teman? Jerman tentunya, Johannes Gutenberg, yang tinggal di kota Mainz, mencoba untuk menciptakan sebuah metode pencetakan yang sempat populer. Sekalipun disebutkan bahwa metode yang serupa juga telah berkembang di Cina dan Korea, kembali kepada Gutenberg, dirinya kemudian mencoba untuk menciptakan sebuah potongan huruf dari timah melalui proses pengecoran. Selanjutnya penemuan tersebut digabungkan dengan teknologi yang berkembang di Asia Timur sehingga memunculkan sebuah penemuan mesin cetak dari balok kayu. Dari sinilah awalnya dan kemudian berkembang mesin printer. Hasil kerja Gutenberg nampaknya memberikan sebuah kesuksesan tersendiri, di mana karyanya tersebut digunakan untuk proses pencetakan Alkitab pertama kali. Tentu saja hal ini memberikan pengaruh yang sangat besar di Eropa khususnya. Memang pembahasan mengenai sejarah ini nampaknya juga sangat sulit untuk ditelaah lebih dalam, mengingat pada zaman dahulu perkembangan teknologi juga sedikit terabaikan. Namun dengan referensi video di atas, setidaknya sejarah printer menurut jenis-jenisnya. Dengan ditemukannya printer yang mengalami berbagai perkembangan sangat pesat tersebut, kini juga muncul berbagai jenis printer untuk menjadikan pilihan dengan menyesuaikan kebutuhan. Namun munculnya berbagai jenis printer tersebut
Kembali lagi, tidak pernah terlepas dari sejarah printer itu sendiri. Inilah beberapa sejarah adanya printer menurut jenisnya. Printer dot matrix, tidak banyak yang mengetahui dengan pasti asal mula dari printer dot matrix. Jika melihat dari namanya, bisa disimpulkan jika penamaan dari printer ini didasarkan pada hasil printer yang berupa titik-titik. Pertama kali ditemukan pada tahun 1957, dunia sejarah printer menyebutkan jika perusahaan IBM lah yang pertama kali mengeluarkan printer ini untuk dijual di pasaran. Selanjutnya, tahun 1968, sebuah pabrikan yang ada di Jepang, Oki, mencoba merilis printer dot matrix pertama kali. Jenis printer ini kemudian dikenal dengan sebutan Oki Weir dot printer. Dikatakan pula bahwa printer seri ini sangat mendukung generator dengan jumlah 128 karakter dengan ukuran metrik cetakan ada 5x7. Dalam pemasarannya, printer ini telah menjangkau wilayah pemerintahan dan lembaga. Sejarah printer dot matrix tersebut tidak hanya berhenti sampai di sana, sebab di tahun berikutnya beberapa perusahaan mulai berinisiatif dalam meluncurkan produk printer dot matrix dengan menggunakan produk mereka. Hingga kini jenis printer ini dengan nama printer head electronic. Jadi printernya itu kayak pernah melakukan pembayar PLN di KUD pada zaman dulu, teman-teman. Kita kan dapat berupa kalau nggak di kantor pos deh. Ini bentuknya kertasnya itu kuning, terus cetakannya kan titik-titik kayak gitu. Hurufnya itu enggak garis-garis gitu, tapi titik-titik seperti itu. Aku nggak punya contohnya ya. Nah, itu hasil printer dari printer head elektronik. Atau ya pokoknya kalau kalian pernah bayar listrik di KUD atau di kantor pos, itu struknya, bahasanya struknya itu seperti itulah. Itu hasil printer dari print head elektronik. Kemudian jenis printer inkjet di awal abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1950-an, beberapa perusahaan terkemuka seperti Canon, HP, Epson mulai mengembangkan sebuah penemuan baru yang menjadi bagian dari sejarah printer. Kinerja printer inkjet ini didasarkan pada penggunaan tinta cair yang didorong pada sebuah kertas sehingga akan bisa mencetak gambar yang ada pada komputer. Saat ini printer inkjet ini banyak digunakan dalam dunia percetakan hingga studio foto. Jika dalam keseharian Anda menemukan sebuah printer IP2770 Canon, itu seperti printer aku yang dulu itu, maka itulah printer legendaris yang menjadi tonggak sejarah sebagai perusahaan Canon yang masih diproduksi hingga saat ini, seperti hadirnya printer dengan teknologi scan. IP2770 itu benar-benar membantu sih buat aku. Lah itu aku juga punya IP 2770 Canon. Kemudian lanjut yang ketiga itu printer jenis jet laser. Selain beberapa jenis printer di atas, terdapat juga printer jet laser yang juga menjadi bagian dari sejarah di tahun 1969. Printer jenis ini dikembangkan oleh Gary Starkweather yang menjadi bagian dari perusahaan produsen printer jet laser tersebut. Di bawah naungan perusahaan digital elektronik Xerox, printer ini kemudian diperkenalkan kepada masyarakat dengan penambahan teknologi mesin fotokopi. Dari sini Ronald Reader bersama Starkweather mencoba memberikan kombinasi atas penggunaan kontrol generator karakter sehingga menghasilkan sebuah printer yang dikenal dengan sebutan printer jet laser. Berbagai perubahan tersebut terjadi pada tahun 1972 yang kemudian dalam sejarah printer mencatat atas kemunculan printer laser jet Xerox dengan tipe 9700. Yang keempat, printer flatbed plotter. Printer plotter adalah printer cetak yang terhubung dengan komputer untuk memindai bentuk grafis dan gambar menjadi hasil cetak. Ada banyak gambar yang bisa dicetak seperti gambar denah interior, arsitektur, landscape, dan visual lainnya. Flatbed plotter awal adalah Qualcomm dengan model 738 yang telah digunakan pada tahun 1970 dengan alasan area cetak yang besar.
Dengan alas besar, maka Calcom 783 dapat mencetak gambar dalam ukuran besar. Perlu diketahui bahwa Calcom 738 adalah flatbed plotter offline, atau bisa dikatakan bahwa gambar yang akan dicetak harus diinput manual menggunakan pita magnetik ke mesin terlebih dahulu. Printer plotter menggunakan mata pena sebagai alat yang menghasilkan bentuk gambar secara terus-menerus sesuai dengan area cetak. Mata pena akan terletak di gantungan pena di flatbed plotter, tabletop plotters, di mana gantungan pena akan terus bergerak sesuai alur visual komputer yang dikirim ke printer plotter. Penekan mata pena juga akan dilakukan untuk menghasilkan garis dan titik halus maupun tegas agar sesuai dengan gambar yang akan dicetak. Untuk lebih jelasnya, printer plotter yang selain printer plotter mata pena, sebagian bisa juga inkjet. Sebenarnya ada juga inkjet plotter yang dapat mencetak gambar lebih cepat dan tidak berisik seperti printer plotter yang menggunakan pena. Jadi kayaknya di sablonan itu pakai yang ini, printer plotter. Semprotan dari tinta akan bekerja cepat untuk mencetak gambar dari komputer ke atas ke kertas yang tergulung di drum plotter. Komputer yang terhubung juga akan mengatur pergerakan dari drum plotter dan waktu untuk semprotan tinta harus dilakukan. Daisy yang kelima, jenis printer Daisy Wheel Printer. Printer ini hanya bekerja untuk mencetak huruf saja. Setiap huruf akan tersusun pada sebuah piringan logam atau plastik dengan bentuk lingkaran. Daisy Wheel pertama ditemukan oleh Dr. Andrew Gabor pada tahun 1970 dan pada tahun 1989 desain dari Daisy Wheel dipatenkan oleh Arthur Irving. Cara kerja Daisy Wheel Printer adalah motor penggerak servomotor menggerakkan piringan sesuai dengan huruf yang akan ditekan oleh palu ke pita karbon dan membuat huruf tercetak di kertas. Daisy Wheel Printer pun dikenal dengan nama karakter printer karena kemampuannya mencetak huruf satu persatu. Jadi sistemnya dari Daisy Wheel Printer itu sama kayak mesin ketik itu. Jadi nekannya satu per huruf gitu. Yang keenam adalah jenis printer line printer. Line printer adalah mesin cetak yang bekerja mencetak huruf satu persatu dalam sebuah barisan huruf. Printer jenis ini melakukan proses cetak huruf lebih cepat dibandingkan dengan printer Daisy Wheel Character Printers. Line printer mampu mencetak 10 halaman per menit, sekitar 600 baris pada tahun 1950, kemudian berkembang dan bertambah cepat dalam proses mencetaknya menjadi 2500 per menit. Printer ini dibagi menjadi 3, yaitu drum printer, band printer, and bar printer, di mana setiap printer tersebut berfokus pada penekan setiap huruf pada kertas. Yang membedakan ketiganya adalah setiap huruf tersebut berada di drum, band, dan bar. Bisa dikatakan line printer bekerja seperti mesin ketiknya. Berarti yang line printer itu sama seperti wheel printer. Fungsinya sama seperti mesin ketik. Hasilnya dalam baris itu per huruf. Tapi line printer itu lebih cepat daripada Daisy printernya. Yang ketujuh, digital printer. Digital printer adalah mesin printer yang mencetak gambar yang berasal dari gambar berbasis digital dari komputer atau perangkat lainnya seperti kamera. Digital printer berkembang pesat menunjang segala kebutuhan pasar untuk mencetak segala jenis gambar dengan hasil yang maksimal. Walaupun harganya lebih mahal dari proses cetak offset, namun proses cetak digital jauh lebih cepat dan tanpa memusingkan plat untuk printing. Adapun hadirnya portable printing yang mampu dioperasikan dengan mudah dan tanpa harus menggunakan PC untuk proses cetak gambar, Anda hanya perlu menghubungkan atau memindah gambar yang akan dicetak dengan jaringan wireless pada kamera ke portable printer. Sungguh perkembangan yang luar biasa, bukan?
digital printing itu gini, dari foto dari HP bisa langsung disambungkan ke printer dan hasilnya sesuai apa yang ada di foto di HP. Kayaknya digital printer juga sekarang mulai ada fungsinya di printer-printer sekarang sih, langsung disambungkan ke printer sama handphone, cetak, dan hasilnya juga bagus gitu. Itu namanya digital printer. Lanjut ke yang ke-8, all-in-one printer. Printer berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pasar, seperti all-in-one printer yang hadir sekitar tahun 2000-an. Mengambil pekerjaan yang terpisah menjadi satu perangkat untuk kebutuhan perkantoran. Printer jenis ini mampu melakukan berbagai tindakan seperti mencetak, mengcopy, memindai gambar pada kertas ke gambar digital atau scanner, dan fax. Sudah pada tahu? Di kantor-kantor yang seperti perkantoran manufaktur, seperti pemerintahan itu masih punya, jadi bisa buat ngeprint, nyecan, ngefax, itu dalam satu printer itu bisa. Pengoperasian pun sudah lebih mudah dan juga tersedia dalam berbagai penghubung seperti LAN dan wireless. Walaupun harga printer all-in-one ini terbilang jauh lebih mahal, namun dengan segala fiturnya, printer ini tetap dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Oh, tidak hanya untuk scan, setelah di-scan itu bisa buat untuk ngopi, teman-teman. Nah, itu dalam satu printer itu bisa buat printer, ngopi, nyecan, dan ngefax. Untuk ke-9 adalah jenis printer 3D. Di tahun 2010-an, perkembangan printer semakin maju, di mana hadirnya perangkat printer 3D ke masyarakat. Printer jenis ini mampu mencetak berbagai bentuk 3 dimensi suatu objek digital menjadi nyata. Awal printer jenis ini hadir dalam ukuran kecil dan untuk keperluan medis. Namun sekarang 3D printer hadir dengan ukuran yang besar dan mungkin saja ke depannya setiap perusahaan dan rumah akan memiliki mesin printer 3 dimensi untuk keperluan sehari-hari. Bahkan mungkin ke depannya Anda bisa mencetak rangka bangunan, rangka peralatan yang rusak, membangun prototipe mesin, mencetak makanan dan lainnya dengan 3D printer. Itulah sejarah panjang printer, mengenai kemunculan printer yang kemudian sering digunakan dalam proses pencetakan berbagai dokumen ataupun gambar yang berasal dari komputer, sampai kepada munculnya 3D printer. Merupakan sebuah perjalanan panjang dalam mencapai kesempurnaan demi menjawab kebutuhan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman yang semakin canggih. Perut saya lihatkan ini untuk jenis ilustrasi mesin printer zaman Johannes Gutenberg. Seperti ini, teman-teman. Ini seperti ini. Nah, itu bentuknya kayak apa ya? Kalau dari mesin kecil enggak sih. Masih dari menggunakan kayu. Daisy wheel itu sebenarnya seperti mesin ketik. Ini saya lihatkan daisy wheel. Kalau yang dot matrix ya seperti ini, seperti yang aku bilang kalau di KUD kantor pos tuh printernya kayak gini. Aku dulu di perusahaan juga ada yang seperti ini, buat waktu itu buat nyetak persediaan barang, karena pada saat itu pabrik tempat saya bekerja itu masih tahun keluaran lama ya teman-teman, jadi masih menggunakan printer lama juga. Nah, itu masih menggunakan printer dot matrix printer, inkjet printer seperti halnya yang saya punya atau pada umumnya, laserjet printer juga iya. Plotter itu kayak mesin ini menghasilkan gambar landscape, potongan pohon, atau membantu visualisasi efek dari segala kegiatan.
itu pakai plotter. Jadi line printer. Line printer tuh ini kayak printer untuk ekspedisi itu juga iya, label ekspedisi. Line printer untuk printer digital itu seperti ini. Langsung cetak foto kan. Jadi kalau kita ke wisata, tempat-tempat wisata itu, ayo foto-foto 5 menit langsung jadi, itu pakai printer digital. All in one printer yang sudah saya jelaskan dari tadi. Sekian ya, seperti itulah pembahasan saya mengenai printer. Sekian pembahasan ini mengenai sejarah awal printer dari masa ke masa sampai jenis-jenisnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menyimak video kami dan saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.